zona nyamannya dia gitu. Betul. Ya kalau dibilang zona nyaman ya zona nyaman gue di desain gitu kan. Awal masuk, tapi gue milih waktu gue disuruh admin ya gue terima gitu tantangan. Kalau misalkan mau ngasih malam ya malam sekalian, pagi langsung gue upload gitu. Gitu. Kalau misalkan ngasih nanggung kadang mood kita tadinya gimana ya, kadang kita kayak ada keperluan lah di rumah gitu, kalau nggak pengen pulang kayak udah capek gitu seharian, pengen buru-buru pulang, tau-tau disuruh ngupload. Kadang tergantung mood jadinya. Kadang kalau mood kita nggak bagus kan jadinya judulnya juga nggak sesuai, akhirnya besoknya revisi. Jadi nggak enak kayak kalau pagi udah bener-bener nyari nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Twin Digital di segmen Dewan, yaitu Deep Talk with Karyawan. Masih bareng saya Sri Rahayu. Di sini kita bakal undang satu narasumber yang petakilan banget. Enggak bercanda, maksudnya petakilannya dalam bekerja itu cepet banget, satset gitu. Langsung aja kita panggilkan Anika Ribi. Dadah. Halo Anika. Gue Anika Ribi. Apa tuh? Gue nyebutin divisi nggak? Boleh. Silakan. Gue nyebutin divisi sekarang, gue lagi di advertising. Emang nanti di mana? Nggak tahu kan, kita terus berkembang ya kita kan. Di advertising sebagai marketplace spesialis. Oke, berarti yang ngurusin marketplace di Twin Digital nih dia nih orangnya. Istri, udah berapa lama Bun di sini Bun? Ya Allah, udah lama banget ya. Santai aja ya. Iya, santai aja. Kan emang paling enak nih duduk begini nih. Iya betul. Udah berapa lama di Twin Digital? Ya, dihitung-hitung udah 2 tahun lebih lah ya. Masuk itu kalau nggak salah 25 November 2021 deh. Sama berarti kayak saya. Saya juga 2 tahun. Iya, kita sama. Nggak jauh mas. Kita nggak beda jauh kan masuknya. Oke. Anika, ya. Nanti gue bakal kasih 10 pertanyaan kurang lebih dan dijawab sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Oke, sejujur-jujurnya ya. Iya. Oke, apa? Di sini lu hitam tau? Kenapa? Ini lu tau? Ini teh lalat. Bukan, ini hitam tau? Ini teh lalat. Itu beneran teh lalat. Ini teh lalat. Gue pikir eyeliner lu kecoret. Ini teh lalat. Itu jadi dimasukin. Enggak, udah masukin aja emang udah. Udah ya. Bercanda ya udah. Eyeliner di sini. Gue kayak baru belajar makeup aja kan. Oke. Aman ya. Semua aman di muka gue aman ya. Aman. Pertanyaan pertama. Anjir deg-degan. Deng. Orang biasa aja juga. Nih pertanyaannya santai banget kok. Awalnya kerja di Twin Digital, tahu dari mana? Gue pertama tahu dari Twin Digital itu ada dari karyawan kita namanya Psameta. Dia sekarang jadi CS Shopee. Nah dia tuh kayak malam-malam ngechat gue, nih lu masih kerja nggak nih gitu kan. Nah posisinya gue juga masih kerja di situ. Cuman dia bilang di sini tempat gue ada lowongan, dia bilang gitu kan. Kalau mau masuk aja. Terus gue coba ngelamar tuh. Akhirnya? Nah ngelamar ternyata nggak ada info tuh hampir 2 mingguan. Kata Meta itu yang keterima ada tuh 1 cowok, cuman nggak jadi masuk. Akhirnya gue yang kepilih gitu. Dan pertama masuk kerja sebagai gue sebenarnya ngelamar itu sebagai CGO, staff desain. Tapi keterimanya itu admin. Itu gitu. tantangan baru buat gue nih kan. Ya gue nggak ada. Tapi emang lo bisa desain? Bisa gue. Oke, lanjut. Oke. Pas jadi admin, anjir gue nggak dikasih tahu apa-apa nih. Tiba-tiba naik ke atas, dah admin ya, Mbak. Cuman dikasih taunya, dah admin CS Shopee waktu itu kan. Waktu itu diantar sama Mas Pino. Ya, diantar sama Mas Pino, udah dikasih tempat duduk sama PC, bales chat. Nah pas gue lihat itu, ini produk kok nggak ada produk-produk yang biasa di digital, digital biasa ya, gitu. Ini apaan? Terus gue tiap balas apaan gitu, nggak dikasih tahu, langsung dilepas gitu aja. Akhirnya kayak gue inisiatif nih,
pokoknya produk yang best seller itu selalu gue catet. Kayak waktu itu best seller tuh tumbler sampai sekarang ya. Tumbler, stiker itu gue sampai ngapalin stiker 3x3 berapa, 5x5 berapa itu gue Per sampai A3. ngapalin. Berapa itu Kan, per A3 ya? Iya. Soalnya kan banyak tuh yang stiker dia satu-satuan. Itu gue kadang suka ngapalin. Kebetulan kan gue juga ada basic di desain, jadi kayak kalau misalkan customer nanya nih ukurannya custom, nah gue kadang bisa nge-layout sendiri gitu. Yang penting gue tahu area cetaknya berapa. Oke. Awal-awal emang belum terlalu ada leader atau gimana waktu itu? Waktu itu ada leadernya, cuman waktu itu leadernya fokus ke Tokped. Masih fokus ke Tokped. Nah untuk yang kayak CS gitu masih belum terlalu kan. Kalau nggak salah gue CS pertamanya deh. Jadi yang baru ada. iya, gue CS pertamanya. Yang sebelum-sebelum itu semua serata admin. Yang balas chat itu kalau nggak salah, boleh nyebut nama nggak sih? Apa? Nama apa? Nama karyawan. Udah keluar tuh, masih ada? Kalau misalnya nggak apa-apa. Udah keluar. Ya udah nggak usah. Ya, ada satu inisialnya A. Nah, dia yang biasanya admin sekaligus bikin customer service. bikin WO. Nah, gue kadang nanya sama dia. Cuman kadang kayak suka ini nggak responnya agak slow gitu. Jadi kayak gue perhatiin nih chat-chatnya dia kayak gimana, atasannya itu gue selalu perhatiin sampai gue tulis di notepad. Saking banyak catatan gue sampai dikumpulin waktu itu sama Pak Cahyo. Ini kayak chat kita terlalu baku. Dikumpulin tuh. Gue dikasih tahu kalau bisa kita udah chatan sama customer itu udah kayak santai aja udah kayak sama temen aja gitu. Dari situ gue belajar terus sampai akhirnya dipercaya sampai di sini gitu. Oke, berarti awal-awal dari admin ya. Oke. Mana nih pertanyaannya hilang? Ya. Mana pertanyaan nih? Pertanyaan kamu kemana? Oke, pertanyaan selanjutnya. Emang latar belakangnya dulu tuh kayak gimana sih? Emang latar belakang lu waktu sekolah itu apakah sejurusan atau pekerjaan lu tuh sebelumnya sebagai apa sih namanya? Bukan, sekarang kan marketplace spesialis atau gimana? Kalau untuk apa latar belakang itu nggak ada nyambungnya ya? Nggak nyambung. Oke. Dari gue kan SMK itu multimedia. Oke. Nah basic gue berarti kan kayak desain lah ya. Desain gitu. Terus tiba-tiba dikasih kepercayaan nih gue di marketplace. Itu agak kaget kan. Tapi seiring jalan ya gue bisa gitu. Gue juga kan masa iya basic gue cuma di desain doang gitu. Ya gue harus cari pengalaman baru. Akhirnya gue terima. Ya udah nggak apa-apa dipindahin sini, nggak apa-apa. Akhirnya gue terima gitu. Tiap gue dipindah divisi nggak pernah nolak. Cuman kayak kenapa gue dipindah? Itu pertanyaan gue. Bukan berarti dipindahin itu jelek ya? Bukan berarti. Iya, itu tuh hati gue kebuka anjay. Waktu kita ada acara kayak apa yang di puncak itu? Apa? Yang acara gathering. Yang pelatihan itu. Tapi yang buat CS doang. Oh, yang ini apa? Customer service excellent. Iya, itu di situ hati gue kebuka. Oh, berarti gue dipindah itu karena emang gue dipercaya nih gue bakalan mampu megang ini gitu. Kan itu lu masih ikut yang itu? Itu gue masih ikut, itu masih CS Shopee dia kalau nggak salah. Oke. Nah, habis itu enggak, itu udah WA. Itu gue waktu megang WA online ya. Online itu gue sama sekali nggak ada yang ngasih tahu juga tuh. Itu bener-bener otodidak sendiri. Bahkan sampai itu kan pelepasan waktu perpindahan yang karyawan resign itu kan gue sama sekali dia nggak ngasih tahu nih. Pas udah dia mau keluar nih, waktu dikasih ke gue dia nggak ngasih tahu. Apa ya namanya? Serahan kerjaan lah ibaratnya. Iya. Kayak lu tukeran nih apa-apa aja yang harus dilakuin selama kan pasti beda kan, proses orderannya. Iya. Pertama-tama gue megang WA itu ada tuh customer komplain. Ini karena Mbak ini kemana gitu. Saya biasa sama ini udah saya kasih tahu ginian doang, Pel udah langsung tahu. Gue langsung, aduh, gue nanya siapa nih, orang udah nggak ada gitu. Orang udah nggak ada dia kan. Nggak ada, gue mau nanya gimana. Akhirnya kayak kita juga kasih tahu lah ke customer, ya mohon maaf ini baru gitu kan. Boleh diinfoin lagi, coba nanti seiringnya waktu bakalan bisa kok Kak gitu. Alhamdulillah customer-nya mau ngerti juga. Alhamdulillah. Nah dari situ kayak
wah gila gue dipercayain juga di sini gitu, bisa juga gue di sini gitu. Alhamdulillahnya lu nggak yang stuck nggak sih, jadinya kayak ada aja gitu hal baru yang lu lakuin, iya nggak sih? Nah betul, kebetulan tuh waktu megang online itu dia tuh nggak ninggalin data-data kayak pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa gitu, bahkan sampai selisihnya berapa itu nggak ada. Nah itu gue nyiptain sendiri tuh, gue nulis di Excel gue, ini pemasukannya per harinya berapa, pengeluarannya Kan ada di berapa. sistem. Waktu itu belum ada, sistemnya masih yang Tapi nggak boleh sebut merek, Ted. Tet. Ya oke. Waktu itu masih di sistem lama tuh. Iya oke. Nah itu kan gue masih manual. Emang di sistem yang lama tuh kagak ada, bukannya ada ya? Tapi Cuman kan nggak valid mungkin ya? iya nggak valid. Jadi ada beberapa yang udah gue masukin itu kadang nggak muncul yuk. Tuh. Oke. Lanjut terus. Terus itu gue bikin data sendiri. Jadi kayak nama customer, produknya apa. Berapa banyak. Terus karena sering customer kadang kan sering tiba-tiba datang aja nih. Padahal kita belum nginfoin udah boleh di pick up. Itu sampai gue nulis di pick up-nya jam berapa gitu. Sampai kayak gitu, sampai pemasukan berapa, dan gue ada laporan ke HRD gitu. Untungnya sekarang udah semuanya udah aman gitu, udah by system. Pick up udah by system, sekarang atur jadwal udah by system. Terus input pemasukan dan pengeluaran juga udah by system. Alhamdulillah itu progres lah ya kan. Dari yang secepat itu. Iya, dari yang manual kita bisa semuanya langsung by system, alhamdulillah. Oke, ada lagi? Terus kan kita lagi ngomongin latar belakang, cuy. Kok kesini? Nggak apa-apa. Latar belakang berarti emang gak relate ya. Iya. Latar belakang mau nyamburnya kemana baik. Emang baik-baik. Ribet salah merek nih. Oke, berarti emang latar belakang sebenarnya basicnya itu desain, tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan megang yang lain-lain dan lu bisa improve dan mencoba hal itu. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, kan udah 2 tahunan nih. Sebelum di Markom tadi udah ya. Pernah di bagian apa? Ya pokoknya gue jelasin. Pertama masuk itu gue di Shopee. Di Shopee gue sempet megang Tokped juga, dipercaya nama bapak, sempet megang Tokped itu tapi nggak lama, cuman semingguan kurang lebih. Gue balik lagi ke Shopee. Habis itu pindah lagi gue divisi online. Online itu terdiri dari ada IG, TikTok, kita juga punya web. Kalau misalkan ada yang mau order di web gitu. Nah terus sampai akhirnya gue di marketplace spesialis, yaitu gue bagian promo-promo, campaign, itu semuanya gue yang ngatur gitu. Ngatur campaign, ngatur promo, ngatur schedule, diskon, ngatur tanggal-tanggal kembar lah ya gitu. Pokoknya ngadain flash sale itu gue. Mungkin kalau misalkan ada yang mau Kak flash sale di tanggal ini ajuin produk itu dong, komen aja ya di kolom komentar ya. Boleh. Gitu. Oke, keren Bang, kita suka ngasih diskon banyak ya. Banyak banget sampai 55% waktu itu sempat sampai 55%. Pengen 99% cuma nanti sayang. Boleh kali ya untuk satu produk kita 99%. Nah, ini itu cepet-cepetan gitu, mungkin kita bisa ngajuin. Stok terbatas gitu kali ya. Yang mau nanti komen lagi dah produknya apaan tuh ya. Apaan ya yang harus kita paling pilih. Banyak nanti komenannya kita bikinin promonya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kan pernah di bagian CS online. Nah, waktu di CS online pernah ada masalah nggak sih sama customer, sama teman kerja, atau sama atasan? Masalah mah pasti tiap divisi mah ada ya. Pernah waktu itu CS online ada, dia sekarang kita udah jadi reseller kita lah ya. Nah, sebelum jadi reseller tuh emang kadang tuh dia agak teliti orangnya. Siapa anjir, gue mikir CS online ada yang jadi reseller? Enggak, waktu jadi CS Shopee. Oke. Sebelum itu kan kita belum ada reseller tuh. Belum ada reseller. Nah, itu dia tuh teliti banget, bahkan sampai kayak tutupnya kegores dikit aja. Dulu jadi waktu di Shopee dia teliti. Jadi tiap dia pesen itu dibalik lagi sampai akhirnya mungkin dia kesel kali sama kita, kenapa ini gini, padahal itu fan-fan aja gitu. Sampai akhirnya dia paham,
iya deh ternyata emang cuma kotor doang gitu, dia nggak dilap gitu. Tapi emang produk kita tuh bersih kok, produk kita bersih. Kadang emang dari pengiriman kan kayak suka goyang-goyang jadi ada sedikit gitu, ya. tapi kita untungnya ada garansi juga sih, kalau jadi nggak perlu kenapa-napa takut. barang. Sekarang dia jadi reseller kita. Sekarang justru dia jadi reseller kita, paling banyak order di kita juga. Iya betul. Kalau pernah tuh Instagramnya si reseller itu nongol di gue. Iya. Dia bener-bener produk-produk kita semua di review-reviewin. Emang kita tuh reseller kita tuh the best banget sih. Parah. Nah mau join reseller? Iya. Kita juga ada ya. Ada reseller. Itu gampang gak sih? Gampang, cuman bayar 100.000 itu bisa jadi reseller kita selama 1 tahun. Wah, iya. Cuman 100.000 doang. Murah banget sih itu mah, parah banget ya. Itu juga dapet apa namanya? Konten-konten video, foto, terus template-template produk. Harganya juga lebih murah dari harga yang kita jual. Enak banget sih buat pemula, udah dikasih kayak gitu, udah ngajarin juga gak sih kayak ke dia gitu. Ini kalau bikin konten yang baik tuh kayak gini gitu kan ya. Kita kasih konten-kontennya. Keren sih. Oke. Tadi sampai mana tuh? Jadi nggak ada kendala. Kendala, masalah kendala ya. Emang ya suka kemana-mana. Ya itu yang di Shopee. Waktu megang online, pertama-tama megang online tuh ada antar rekan kerja. Jadi rekan kerja. Ya namanya kan baru pindah ya. Kadang tuh gue butuh adaptasi di tempat kerja gue, di bagian gue ini. Nah ini masalahnya partner gue juga nggak ngerti nih job desk-nya gimana. Kayak gue harus belajar, terus ngadepin customer baru lagi, terus ngajarin juga gitu. Jadi kayak gue mulai jarang tuh ngobrol sama mereka, nyangkanya kayak gue ngediemin mereka gitu. Padahal gue lagi sibuk kerja. Emang mereka nggak kerja? Kerja tuh. Oh kirain. Ya mungkin karena biasanya gue kecimpringan nih, ini gue suka nyamperin gitu. Ini customer ini gini gitu. Sampai akhirnya kan karena kita tadinya gue di Shopee, akhirnya pindah ke online itu kan beda pembahasan. Kadang customer online sama customer Shopee kan beda. Beda. Sampai akhirnya kayak kita nggak ada topik nih pembicaraan, nyangkanya gue ngediemin, gue marah gitu. Mungkin orang-orang yang nonton di rumah nggak ngerti emang apa bedanya customer Shopee sama customer online itu ya. Customer Shopee itu emang menurut lo gimana sama online? Kalau customer Shopee itu biasanya buat yang bisnis pemula. Nah dia biasa bisnis pemula kayak mau nyetak stiker itu kadang pemula nyetaknya di kita gitu. Kalau misalkan online itu udah bagian besar. Biasanya perusahaan-perusahaan besar. Banyak yang korporat ataupun yang emang pengen customnya banyak-banyak gitu. Kuantitinya nggak cuman kayak retail 1-2 tapi tetap bayar di depan. Cuman bedanya kuantitinya banyak. Iya. Kalau di marketplace kan ya itu 1-2 tapi tetap kita terima kok. Kadang bahkan produk yang nggak ada kita jual tuh kita bisa ngadain. Iya, padahal kita ada gitu, kita bisa. Sehebat itu loh tuh digital. Box mau bentuk kayak gimana juga kita bisa ngadain. Betul. Karena emang materialnya tuh kita ada. Iya, selama materialnya ada, mesinnya sanggup. Masih ada juga, masih bisa. Cuman tinggal bentuk-bentuknya doang kan dengan customer di online itu ya pengennya bentuknya gini. Iya. Jadi nggak sama kayak yang kita jual, tapi tetap bisa. Kemarin sempat ngeliat ada box bentuknya segi 5. Keren banget. Ada yang bentuknya mencong kemana gitu. Itu bisa loh. Iya, itu bisa ya, keren banget ya. Sumpah dah. Alhamdulillah untungnya ya. Ya ampun. Ya udah, berarti nggak ada kendala lagi selain itu? Udah nggak ada sih. Oke. Terus kendala di Markom ada nggak? Markom, alhamdulillah sih, untuk lingkungan gue masuk itu di welcome banget. Baru masuk kayak ayo gitu. Gue tuh didukung. Cuman awal-awal emang sempet bingung kan, ini gue job desk-nya ngapain nih gitu. Waktu itu juga belum sempat dikasih tahu sama Bu Ayu kan, baru kayak dikasih tahu ini diskon-diskonnya gini. Waktu itu belum sempat ngatur produk dulu, awal-awal cuma ngupload produk. Ngupload doang itu selama seminggu. Lagi banyak juga itu kan uploadan, sampai akhirnya kayak wah lumayan banyak juga. Awal-awal emang yang gue kasih tahu cuma ngupload produk aja dulu gitu, dari biar nggak kaget lah ya. Dari judulnya yang bener, yang bisa dicari orang, yang emang sesuai sama anjuran dari platformnya lah ya. Terus deskripsi yang jelas, desainnya yang ukurannya pas gitu sih. Terus lambat laut baru gue kasih tahu cara promo
Iya, promo, terus campaign diikut-ikutin. Campaignnya diikut-ikutin, voucher, Voucher. terus bundling gitu-gitu Terus sih. ya kadang dari diskon toko juga Iya, kita promo kayak gitulah. Hmm. Kita baru habis itu nggak lama kayak udah bisa nih, ternyata udah langsung oper ke si Anika semua. Jadi kalau menurut Bu Ayu, Minta kritik saran. Emang rata-rata iya, menurut Bu Ayu kayak progres gue lumayan cepet apa standar nggak sih buat ngepelajari marketplace gitu? Kalau untuk mempelajari marketplace itu menurut gue lumayan cepet. Alhamdulillah ya. Cuman kalau untuk ketelitian ya namanya manusia. Kalau untuk ketelitian masih tetap teliti sih, tapi suka ada miss dikit doang. Itu masih bisa ke handle sih. Masih bisa ke handle sama leader atau elunya juga pas masih ada gitu. Cuman gak tersering-sering sih, tapi suka ada. Nah, gue tuh orangnya yang pengennya bener-bener gak ada gitu loh. Paham. Ngerti. Karena emang ya itu, kalau untuk bagian lu harus seteliti itu dan sedetail itu. Soalnya mainannya angka. Iya, mainannya angka. Kalau lu lagi input angka nih, salah sebentar, kalian jadi yang check out gitu kan. Tapi kalau udah ngikut campaign gak bisa dirubah lagi. Iya. Kalau nggak gue nyem lo. Ya tapi nggak apa-apa, masih bisa ke apa ya, ke backup lah. Dan nggak ada, untungnya nggak ada rugi atau sedikit kesalahan. Alhamdulillah. Ya kan, jadi alhamdulillah masih aman. Oke. Terus ada lagi nggak kendala? Kendala sih udah aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana tanggapan lu terkait posisi kerja nih yang diubah-ubah itu? Mungkin tadi awal udah gue jelasin kali ya. Kita lebih rincinya lagi. Kalau untuk tanggapan pertama gue kayak gue mikir kenapa gue dipindahin gitu. Apa karena gue terlalu berisik di divisi gue? Emang berisik? Wah iya. Kalau nggak berisik nggak hidup nanti. Oh gitu, oke. Ya, mikir karena itu makanya gue dipisah. Awalnya sempat mikir gitu kan. Ya kadang kita juga ya pikiran awal-awal manusia gitulah ya. Ya kenapa emang kalau kita dapat sesuatu yang udah enak biasanya yang terlentang dulu adalah hal negatifnya duluan yang masuk. Lah kerjaan gue nggak bagus kah? Iya, atau kerjaan gue nggak bagus. Terus padahal bukan itu. Padahal bukan itu padahal, gitu. Padahal gue ya karena gue dipilih ya gue dipercayain gue mampu ngerjain itu, hal itu gitu. Ya yang hal itu yang bikin yang gue tanamin terus oke berarti gue mampu nih. Ayo lu mau tantang gue kayak gimana lagi nih? Gue divisi ini udah bisa, divisi ini bisa gitu. Mau tantang gue di mana lagi nih? Gue bakalan bisa. Gue mikirnya gitu. Berarti emang tinggal ambil positifnya aja lah ya, nggak usah berpikir kemana-mana. Padahal kita juga nggak tahu alasannya apa jelasnya. Intinya cuman selama itu masih ada di perusahaan ini gitu kan. Betul. Berarti itu lu orang yang dibutuhin, bukan lu malah pengen dijauhin atau dikucilin ya. Betul. Berarti secara nggak langsung ini perusahaan perhatian dong sama gue. Gue dikasih ilmu buat lu belajar nih di divisi ini nih, gue kasih kesempatan. Lu belajar nih di divisi ini, gue kasih kesempatan. Sampai akhirnya ya gue lumayan paham nih misalkan gue lumayan paham di marketplace gitu. Jadi kayak gue paham bagian CS-nya, adminnya, bahkan sampai sekarang gue di bagian marketplace-nya juga gue udah paham gitu. Gue baik banget sih itu digital. Love you. Kadang-kadang tuh orang suka berpikirnya kayak apa sih dirubah-rubah kayak contoh misalkan nih ada divisi Markom gitu, divisi lah itu sebutnya aja. Terus udah nyaman nih sama orang-orangnya, udah klub, itu yang bikin susah. Udah dapet, diminta lah sama bagian manajemen untuk pindah sebentar pegang yang lain gitu yang emang itu sedang harus ada yang megang gitu. Kalau tidak ada yang melakukan atau mengontrol lah hal itu, ya kan jadinya hancur ya. Tapi malah ngedumel itu paling sering banget gue dapetin dan akhirnya berpikirnya jadi kayak gue ini minoritas gitu, gue ini nggak dianggap, gue ini nggak diajak. Seringnya banyaknya orang-orang seperti itu. Tapi balik lagi, untungnya lu berpikirnya baik karena juga gue selalu setiap ada anak baru nih, jangan kan maksudnya ibarat lu pindah ke Markom kan berarti anak baru dong. Kalau lu pada nggak ngerangkul, nggak ngepeluk lah, maksudnya nggak nemenin gitu temen-temen yang baru ini,
atau lu nggak ngebimbing, nggak ngajarin, itu udah salah di seniornya. Kasarnya gitu, udah salah di yang lamanya. Berarti lu orangnya terlalu ya udah gue lulu gitu. Iya. Tapi yang insya Allah gue bangun di Markom ini ya kekeluargaan. Maksudnya kalau ada anak baru dirangkul, diajak, dipeluk, dipegang gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu loh. Iya, itu emang bener kerasa banget sih di Markom. Kalau dia kalau misalkan mungkin lu diminta untuk pindah ke divisi atau tempat yang ya udah ada orang baru bodo amat. Mungkin lu bisa berpikir kayak ih gue dikucilin, gue dijauhin, gue dipindahin di tempat itu yang ini. gue rasain awal-awal masuk sih. Gue dipindahin ke tempat ini padahal gue baik-baik aja kerja, padahal lu pindah ke situ tujuannya biar ada yang megang itu loh, bukan buat betul. Cuman karena emang lingkungannya yang gak support untuk cepet meluk lu, cepet narik lu, jadi lu berpikir yang negatif. Kadang sudah dapetin lingkungan kayak gitu, apa bahkan ngeciptain lingkungan kayak gitu tuh sulit. Iya, gitu. Betul, sulit banget itu. Masih ada kok. Oke, terus ada lagi nggak? Udah, minum kali ya. Aus ya? Ya, minum Bu. Minum. Ih, enak banget tuh kopi. Oh, boleh nyoba mau? Enggak. Aduh. Gue kopi. Air putih ya? Itu lu nggak tahu itu apa? Wow. Udah, lanjut. Lanjut. Oke, jadi tanggapan lu untuk yang di pekerjaan atau bagian diubah-ubah itu fine-fine aja. Fine-fine aja. Bahkan itu seharusnya sih kalian berasa bersyukur. Jadi diberi ada kesempatan, diberi kepercayaan, diberi ilmu dari kantor kalian. Gitu. Ada skill baru yang harus lu lakuin ya. Kalian tuh nggak boleh stuck di situ aja. Kemampuan kalian harus terus diasah. Meskipun ini di luar apa ya? Zona nyamannya dia gitu. Betul. Ya kalau dibilang zona nyaman ya zona nyaman gue di desain gitu kan. Awal masuk, tapi gue milih waktu gue disuruh admin ya gue terima gitu tantangan itu sampai akhirnya gue nyaman lagi di admin, nyaman lagi. Emang nyaman itu butuh proses gitu. Ya udah nyaman. Kadang udah nyaman disuruh pergi gitu kan ya. Kadang ya namanya juga dunia ya. Dunia namanya juga hidup gitu. Betul. Kalau nggak ada kejamnya nggak ada hal cerita lu ke depannya gitu. Tapi waktu lu di bagian customer service atau admin itu ada temen yang deket nggak sama lu? Atau deket banget nih, klop banget? Ada deket. Tapi masih dituin? Apa udah? Udah sih. Udah enggak? Terus lu sedih? Sedih ya. Sebenarnya gue kalau dipindah-pindah divisi tuh yang bikin sedih karena kita udah deket gitu. Ini tadi gue bilang. Udah deket, maksudnya kita biasa ngobrol bareng. Giliran kita pindah divisi, maksudnya apalagi kan di Markom ini kita gedungnya itu kan kita punya 2 gedungan. Nah itu kan kepisah, jadi kayak makin susah nih, sulit ketemunya. Bahkan kalau sekalinya bisa sempat ketemu, hal yang diobrolin udah nggak bisa nyambung, udah nggak nyambung. Gitu. Biasanya kita kayak emang ngobrolin tuh hal kerjaan kayak customer ini nih ngambil buru-buru urgent gitu kan masuk ya. Kadang kayak ada customer ini udah urgent tapi belum diambil kadang kita suka ngomong gitu. Sekarang udah nggak masuk ya, topiknya udah nggak sama lah ya. Tuh. Oke, berarti lu fine-fine aja ya kalau. Tapi Tapi lu sedih kalau temen lu yang klub itu udah resign, lu sedih? Sedih lah, setiap perpisahan pasti sedih lah. Kan kita maksudnya kita kenal, kita deket, sering ngobrol. Tapi lu masih tetap ngobrol? Masih. Kita masih via komunikasi. Oke, ya gitu deh. Gue juga sering kehilangan dan kedatangan. Ya karena kan people come and go. Iya. Ya kan, orang bisa datang dan pergi. Jadi gue berpikir ya udah, kalau dia datang pasti dia bakal pergi suatu saat. Gitu. Pasti dia pergi juga buat memilih yang terbaik. Betul. Kita juga tim kita nggak pernah ngelarang gitu. Kita juga selalu ngasih yang terbaik. Terkadang kan juga emang manusia pengennya lebih baik lagi dari yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada teman pergi gitu, ada maksudnya partner yang emang udah nggak bareng sama kita, cuma tinggal dipikirin di mindsetnya adalah semoga lu sukses, semoga lu selalu dapat apa yang lu inginkan tercapai. Karena emang pasti ya itu, ada pertemuan ya pasti ada perpisahan, ada yang datang pasti ada yang pergi. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi melo ya. Dari jadi melo. Gitu kan.
Oke, terus sekarang nih di bagian marketplace spesialis di bagian di departemen Markom. Kira-kira ada nggak sih kesulitan selama lu di bagian ini? Sebenarnya kesulitannya itu kalau campaignnya lagi banyak. Kayak hari ini nih lagi banyak banget kayak mana dulu yang gue kerjain. Kadang juga suka ada uploadan masuk yang harus buru-buru. Sedangkan kalau campaign itu dari pihak e-commerce kan ada waktu. Nah gue juga harus ngejar waktu itu gitu. Nah kesulitannya di situ cara kita ngebagiin urgentnya. Paling misalnya kalau campaign lagi banyak itu, oke, gue bikin judul, nanti kan pasti bakalan di riset lagi kan sama leader. Nah sambil nunggu riset gue lanjutin nih campaign gue. Paling sih itu doang. Sama mau ya lebih teliti lagi lah soalnya angka ya. Iya betul. Ini soal harga sih soalnya. Berarti keteter banget mah enggak lah ya. Sulit banget mah enggak terlalu sulit. Paling cuman tinggal ngatur campaign kalau lagi tanggal-tanggal kembar gitu. Ini kan kita udah mendekati tanggal kembar ya. Jadi makin banyak tuh biasanya yang kita ikutin nih campaign biar kita bisa mungkin ngasih diskon sebanyak-banyaknya buat customer. Bukan cuma di produk flash sale doang. Maka di produk-produk lain kadang kita pengen nih ngasih ke diskon ke customer biar mereka tertarik untuk order gitu di kita karena emang banyak banget value yang didapat selain one day service, desainnya bisa custom, ada free template, banyak ya. Oke, terus ada lagi nggak kesulitan? Apa cukup situ aja? Udah sih, kesulitannya cuman ya kita harus lebih teliti. Kesulitan oleh diri sendiri mungkin ya. Iya. Kita harus teliti nih. Oke. Ini udah pertanyaan negatif nih. Aduh. Dengar-dengar nih katanya suka kesel atau ngeluh ya gara-gara desain marketplace yang dikasih suka mepet. Jadi gini. Itu berarti gue udah di marketplace ya? Iya, sebagai lu sekarang, kerjaan lu sekarang. Jadi kan kita kan di Markom itu ada 3 divisi. Nah, sebelum nyampe ke gua itu ada 1 gitu. Nah, hal itu dia suka ngasih tuh mepet. Kadang di sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Malam. Nah, iya. Padahal jam segitu tuh udah jam seharusnya ya mungkin bentar lagi udah terhitung gua udah mau pulang gitu. Nah, karena ini uploadan urgent, besok udah harus diupload oleh media tim medsos. Jadi kan kita harus buru-buru nih. Kadang butuh QC lagi lama dari e-commerce-nya. Nah, itu tuh gue harus nge-research judul dulu. Ini yang banyak yang banyak dicari pencariannya tuh di masing-masing e-commerce tuh apa. Kadang nanti kalau gue udah ngajuin judul, deskripsi, nanti dipantau lagi sama leader, dicek lagi. Nah itu tuh butuh waktu lumayan lama gitu. Misalkan dia ngasih turun produk, misalkan sekitar di jam 7 atau jam 8 itu kelar-kelar bisa setengah 9 buat sekali ngupload doang. Bukannya lama ya, maksudnya gue juga pengen ngasih judul yang terbaik nih, jadi customer nyari itu gampang, linknya gitu. ada, linknya ada, cepet di atas ketemu. Terus tiap gue ngasih deskripsi bagaimana mungkin gimana ya caranya biar si customer itu paham gitu maksudnya kita, cara jualan kita gimana, sampai deskripsinya itu tuh harus jelas gitu, cara order kayak gitu. Terus gimana? Lu mau ngasih solusi kah atau gimana caranya biar lu nggak keteter seperti itu? Gue sih pengennya kalau misalkan mau ngasih malam ya malam sekalian, pagi langsung gue upload gitu. Kalau misalkan ngasih nanggung kadang mood kita tadinya gimana ya, kadang kita kayak ada keperluan lah di rumah gitu, kalau nggak pengen pulang kayak udah capek gitu seharian, pengen buru-buru pulang, tau-tau disuruh ngupload. Kadang tergantung mood jadinya. Kadang kalau mood kita nggak bagus kan jadinya judulnya juga nggak sesuai, akhirnya besoknya revisi. Mendingan jadi nggak enak kayak kalau pagi udah bener-bener nyari nih ya gitu. Tapi mendingan kalau udah jam deket-deket 1 jam mau deket lu pulang ya udah besok aja nggak apa-apa. Tapi kadang kita kan itu bentrok juga sama anak medsos TikTok. Di TikTok ya kalau kan bikin konten produk, mau nambahin keranjang di kadang kan QC suka lama TikTok tuh. Shop. Itu. Ya itu tinggal dikomunikasiin sih berarti.
sama timnya. Mungkin kalau emang itu deket-deket dia pengen ngupload, lu pengen ngupload nih, dan dia bilang masih ada konten lagi nggak? Kalau nggak itu pagi deh gitu, Iya, tukar. paling Atau sih nggak, tuh. atau enggak bilangin ke tim yang apa tuh namanya, yang ngasih desain marketplace-nya itu untuk kalau bisa desain displaynya lebih diduluin. Iya boleh kayak gitu. Kalau misalkan mau malam ya udah brek dia ngupload semuanya, misalkan 3 produk ya pagi gue udah Pagi ngupload langsung sekaligus kerjain. gitu. Soalnya kan TikTok kita juga kalau ngupload kan sore ya, sore sampai malam gitu. Kalau TikTok sih upload rutinnya di jam sore sih sampai malam. Ya kan, Jam 7 sampai jam 10. Jadi kan pagi masih kepantau lah gitu. Oke. Itu ya untuk divisi yang terkait. Oke, berarti nggak ngerendahin gitu. Apa bukannya ngejelekin antar divisi, ini kan cuman kayak keluh kesah gue gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Biar bisa dibenerin gitu. Diselarasin jalannya tuh sama gitu kan. Iya, biar sama-sama enak, sama-sama nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Habis itu ada keluhan lagi nggak selain yang tadi lu omongin? Udah sih, ya keluarnya cuman itu doang, satu itu doang sih. Cuman kayak perkara upload sama gue harus lebih teliti lagi. Terus ada nggak sih kritik gitu? Kritik kan gue minta kritik dah buat Markom. Buat departemen Markom ya, bukan pure hanya divisi advertising aja. Nah, paling sih kritik ya. Pos dulu dong, gue mikir dulu. Tet terus ini gedein tanya. Tanda tanya nih. Tuh Ip, dengerin ya. Apa? Paling kalau kritiknya itu Mikir dulu nggak apa-apa biar ada gitu satu. Kritik. Paling kurang-kurangin kali ya, rasa egois kali ya. Egois? Kayak yaudah ini lu, ini gua gitu. Oh, masih ada yang begitu? Enggak, maksudnya enggak apa-apa kalau Asiannya juga. Enggak beneran. Gimana ya? Gimana? Bukan itu juga sih. Gimana? Aduh. Pusing banget, Bun. Iya, ini pertanyaan paling serem. Kritik buat Markom, mungkin luangin waktu buat kita, kan terlalu fokus sama kerjaan ya. Mungkin luangin waktu, kali-kali kita kayak ada waktu buat emang kita buat have fun bareng aja gitu. Mungkin agak susah, pribadi gue juga kadang di guanya sendiri juga susah, tapi ayolah gitu, buat jangan terlalu fokus di kerjaan gitu. Coba kita bareng-bareng have fun gitu, lebih terbuka. Emang gak have fun? Pasan tiap hari ketawa-tawa mulu dah. Gue bingung banget nih. Gue juga gak have fun. Gue masalahnya gue bingung mau ngomong apa. Yang ada di otak gue itu. yang lu alamin aja atau enggak yang lu terlihat gitu, terlihat jelas di mata lu atau gimana? Bohong lu kalau bilang gak have fun, orang gue ngeliat ketawa mulu tiap habis kerja. Have fun, itu have fun, gue have fun. Ada gitu menurut lu yang gak have fun gitu? Iya, maksudnya kayak ada beberapa temen kita yang maksudnya kayak diajak buat bercanda susah gitu. Gue pengennya kita ketawa-ketawa semua gitu. Maksudnya jangan terlalu fokus nih sama hal kerjaan gitu. Lu bisa gila gitu. Kali-kali ya kita ngumpul, udah jangan ngebahas kerjaan, kita have fun aja gitu. Tapi lu ngeliatnya dia kayak udah nggak mau ketawa sama sekali gitu atau gimana? Kayak terlalu asik sama dunianya sendiri gitu. Pengen ngajak gitu, ayolah gitu. Kita kan divisi kita kan kekeluargaan banget gitu. Kalau ada apa-apa ya udahlah cerita, have fun gitu. Berapa banyak yang kayak gitu? 5? Kayak sekitar 2 orang deh. Oh, 2 orang doang. Oke. Gitu, jangan terlalu fokus sama kerjaan. Kali-kali udahlah, kita gosip juga gak salah ya gak sih gosip? Gosipnya gitu. juga gak gosip-gosip yang jahat. Kita gosip fakta kok. Apa nih? Enggak, jarang malah gosip. Jarang, maksudnya
yaudahlah kita lagi ngobrol ya. Ngobrol nggak sih? Kita gitu. ngobrolin konser yang ditutup. Gitu ya. Gak dapet tiket ya? Udah. Iya, paling ngomongin kayak gitu doang sih. Kalau emang berarti di mata lu ada 2 orang yang kayak gak bisa banget diajak bareng gitu. Terlalu fokus lah sama kerjaannya gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa lah sekali-kali gitu kita. Clue divisi apa? Clue doang. 2 divisi. 2 divisi. Iya. Apa tuh? Ya itu bukan clue dong. Udah ya 2 divisi. 2 divisi. Aduh, sebel banget nih kayak gini-gini nih. Iya. Apa Jadi kalau mau tahu komen di bawah nanti gue bakal nih ya, tapi jujur tapi kadang suka sebel karena gue nggak tahu gitu. Iya. Tapi dianya nggak ngomong. Maksudnya nggak ada laporan apa-apa kayak ini orang kenapa? Gue emang orangnya pendiam. Anaknya pendiam. Yang anaknya pendiam. Gue scan dulu. Kayaknya ada sih satu. Yang emang orangnya pendiam kan? Iya, pendiam gitu. Enggak, bukan namanya Iip, bukan. Gitu. Maksudnya, ayolah kita. Tapi masih suka bercanda ada kan? Bercanda mah ada. Cuman kadang kalau kita ajak bercanda tuh suka kayak jadi garing. Kita nggak bercandain dia jadi garing gitu. Iya, karena emang ada beberapa anak yang ya bisa dibilang introvert yang gak introvert banget, tapi masih bisa bercanda gitu. Cuman jadi ya kalau kita bercandain kitanya jadi garing gitu. Cuman gak yang terlalu ekstrovert banget gitu, yang bisa masuk ke semua bercandaan lu. Pada ada yang kayak gitu ada. Nah, pengen gue tuh kita ya gabung satu semuanya gitu. Tapi berarti yang 2 orang ini bukan yang kayak sebelumnya tuh sering ngobrol sama lu, sering bercanda, sering ketawa, tiba-tiba dia berubah. Bukan yang kayak gitu. Emang dasarnya orangnya kayak pendiam gitu. Nah, maksud gue, ayolah, gue seneng ya lu juga seneng gitu. Kalau kita sedih ya semuanya juga harus, kenapa sih sedih, bisa cerita sama kita kan udah keluarga gitu. Itu emang orangnya begitu. Ya gimana ya, mungkin emang gitu emang orangnya. Tapi tuh kadang lu suka gitu gak sih, kayak pengen ngajak bercanda pengen gitu. ngajak ya kan, biar kayak kita nggak maksud ngucilin dia gitu, tapi pengen loh kita, ayo yuk kali-kali yuk bercanda yuk gitu. Tuh mungkin bisa diselingin, headsetnya diturunin 1. Kadang kalau lagi fokus kerja gitu sih kan, kan headsetnya dua-duaan, jadi kayak lu mungkin bercanda nggak kedengeran. Ya, bisa jadi. Mungkin suara gue kurang kencang. Suara gue kurang kencang. Terus di belakang ketawa-tawa aja. Emang suara gue kan lemah lembut banget. Iya gitu. Oke. Oke guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Gue kira yang bener-bener orangnya tuh berubah 100% gitu, atau nggak berapa dari sebelumnya. Emang dari sering ngobrol. kalem sih. Emang itu sifat ya, sifat lah ya. Gitu, semuanya nimbrung gitu. Berarti nggak terlalu ada kritik ya itu ya? Nggak yang bener-bener kritik ya Bun? Ya, untuk selama ini sih nggak ada. Mungkin kalau ada gue bakalan nyampain langsung kali ke Bu Ayu. Nah itu yang pengen gue sampein juga ke semua tim-tim di Departemen Markom. Kalau ada kendala, kalau ada kegelisahan di hati, kesebelan di hati, which is itu dalam pekerjaan atau dalam pertemanan sesama samping-samping gitu kan, nggak tahu ya gue ya. Kan kita beda dulu di sana, gue di sini maksudnya kan mejanya. Pun kalau gue lewat yang kayak biasa-biasa aja kan, jadi berpikir kayak baik-baik saja gitu dalam. Nah kalau memang juga ada, kan nggak mungkin ngurusin juga, maksudnya gitu, nggak kesempatan karena juga ngurusin kerjaan juga. Kadang pun makanya kenapa di situ gue taruh leader, biar bisa cerita ke leadernya dulu, kalau baru abis itu leadernya cerita ke gue. Biasanya sih gitu, leader pada ngomong. Cuman sampai saat ini sih belum yang terlalu banyak kasus kayak kesel-keselan sesama teman, nggak ada sih. Sampai sekarang sih nggak ada. Gue perhatiin juga emang masih pada saling sapa semua gitu. Alhamdulillahnya masih begitu ya, amin. Alhamdulillah. Mungkin karena emang kita anggotanya masih belum terlalu banyak kan. Iya, masih baru 18. Jadi masih selisih pahamnya tuh masih belum ada. Kalau udah sampai 20, 30 itu gue udah ngerasain 22 sih. lagi. Iya ya. Nanti juga akhir tahun nambah 2 orang lagi, jadi tuh 20. Nah, siap-siap. Enggak lah, mungkin kalau udah di atas 20 kali ya. Maybe. Udah banyak kepala.
Dan itu Oke. gue ngerasain sih sebelumnya gitu. Berarti nggak ada, udah ya itu aja Ya, kritiknya. sih aman. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ini yang paling menyebalkan, pertanyaan paling ngebetein jujur Li. Zuzur. Ini, aduh terserah deh ya. Ya ampun, apa cuy? Kamu harus kasih rating aku. Ya ampun. 1-5 udah jujur, nggak boleh bohong. Ratingnya itu dalam acara ini apa Dalam kerjaan lo? pekerjaan. Di sini tuh sebagai manajer markom, berarti dalam pekerjaan. Tadi 1 sampai 5. Lu mau berapa 1000? 5. Mungkin 4 kali ya, 4. Kenapa nggak 10? Kalau tadi 1 sampai 5 kan tahu. Iya. Kok lu kesel? Oh iya. Enggak kok, aku baik banget sama manajer aku. Manager. Ger. Oke. Mungkin satunya itu karena emang kadang lu suka mut-mutan. Kadang kalau misalkan lu lagi kesel nih sama salah satu orang, lu langsung ngediem terus kayak ngediemin satu ruangan Masa gitu. sih? Enggak, Kok anjir. hawa lu langsung beda. Ya beda wajar kan. Iya, jadi Cuman kayak nggak ngediemin kita jadi tahu. pengen nanya sama lu, takut. Takut Nggak gitu. tahu. Iya, kita tahu ya kan. Emang lu semua pada takut kalau gue habis marah. Iya, pokoknya kalau lu lagi mut-mutan nih, Mut-mutan tuh kayak gimana anjir? kadang ya lu kayak lagi nggak tahu, mungkin karena job desk lu kerjaan lu lagi banyak banget, terus kayak kita pengen nanya sesuatu kayak muka lu tuh udah cemberut nih, datang kerjaan tuh udah cemberut. Biasa kan kalau Mas buka pintu, gila panas banget. Absen lu sambil catok. Tadi di jalan buseng deh, macet banget tuh biasa gitu. Tapi kalau lu lagi nggak mood nih kan ya, masuk langsung ke ruangan diem aja. Tiba-tiba langsung kan OB datang makan apa. Udah gitu. Biasa nih kalau lu makan kan lu pada nggak makan pasti gitu. Nah itu ketahuan, ini bocah lagi mood nih gitu, lagi nggak mood nih. Kita jadi kayak mau nanya, duh deg-deg ser. Maksud gue kalau tiap hari kayak gitu, enggak itu sebenarnya enggak kenapa-napa. Ya, nggak, kadang Pikiran emang feeling. Ya. ada berapa momen lah gitu, nggak setiap hari dan setiap saat, cuma beberapa kali momen doang. Kadang kita harus nyesuaiin mood lo. Enggak sih sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Ya makasih loh udah menyesuaiin mood gue. Padahal mood gue baik-baik saja sebenarnya. Cuman kadang kayak gue masih tiap harus begitu mulu ya datang. Panas gitu. Enggak, cuman kayak ya udah diem aja santai gitu. Sebenarnya itu santai sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Enggak, kalau malah gue tuh orangnya yang nggak terlalu mempermasalahkan mood. Apa ya? Mungkin dulu gue akuin dulu baperan. Maksudnya kayak karena dulu masih terlalu nggak punya banyak pengalaman. Karena menurut gue dulu tuh gue nggak terlalu punya banyak pengalaman untuk mengontrol rasa, maksudnya hati gitu, perasaan gue. Jadi bisa tiba-tiba kesel banget sama orang. Tapi sekarang tuh yang kayak sekarang tuh ya, mungkin kalau lu ngeliatin atau enggak, sekarang tuh yang kayak kalau gue sebel sama itu orang bisa cuman sesaat doang, sebentar. Iya, udah sih, udah mulai berkurang. Iya, bukan besoknya, cuman kayak gak lama beberapa menitnya antara orang itu yang nanti emang negor gue atau enggak gue yang negor dia gitu. Kurang apa lebih. sih lama-lama. Iya, jadi udah nggak terlalu sering sih kayak mungkin gitu. Gue pernah kali ngancurin mood lo yang kata kompor baru dibeli dan tutupnya itu pecah guys. Ya ampun, itu kompor kantor BTW. Dan itu baru beli malam, nyampe datang besok paginya baru kepake sekali doang. Ya besok paginya tuh gue ngejatohin nih. Itu gue sumpah deg-degan. Yang pertama kali gue ucapin, anjir marah nih orang. Gue langsung gitu. Hebatnya properti kantor dihancurin sama nih anak nih, bener-bener. Itu gue harus nyari momen yang pas dulu. Ayo. Iya, pas gue baru masuk ruangan kayak ayo gitu kan, bodoh. Terus gue diemin, gak lamanya baru dia laporan, Bu Ayu gitu kan. Iya. Maaf ya, maaf gitu. Tapi di situ lu udah ngontrol mood lu di situ udah mulai berubah. Gue pikir lu anjir nih bakalan bete nih orang nih kerjanya nih sama gue nih gitu. Dan lu udah nggak bisa ngesikapin mood lu itu. Dari situ gue udah nyadar tuh, lu udah maksudnya udah sebaik mungkin lah ngerubahin mood lu. Alhamdulillah. Nggak terlalu banyak sih mempermasalahkan soal mutan gitu ya. Jadi kalau mau dibilang anaknya
Mut-mutan enggak juga sih, cuman kadang ada di fase kalau lagi marah bener-bener kesel, tiba-tiba kesel nih, terus semuanya pada tahu nih gue lagi kesel. Kan mukanya pada beda tuh langsungan semuanya. Kelihatan gak sih kalau habis marah tuh gue ngeliat muka anak-anak anjir gitu kan. Kayak langsung pada beda. Aduh gue tahan sebentar, tapi itu gue ngajak bercanda lagi gitu. Cuman gue nahan sebentar tuh bukan yang kayak lagi kesel-kesel nih, takut elunya pada kayak abis marah nih aneh banget abis marah gitu kan. Jadi kayak santai dulu sebentar, lu pada juga santai, tapi sudah kita ngobrol lagi gitu. Gitu sih, nggak yang terlalu mempermasalahkan. Itu kan emang kadang-kadang aja lah ya, nggak sering banget sih, sering sih. kadang momen aja. Oke, itu udah turn-nya terakhir ya. Kalau dilanjutin terus lama, ntar nih ruangan masih harus dipakai. Oke, dipakai live lagi ya. Iya, kita selalu ada live di sini. Alhamdulillah masih portable nih studio. Studio portable. Ya katanya sih pengen diperbesar ya. Amin. Semoga ya diperbesar lah ya. Ya udah cukup Anika. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih sudah datang di Dewan. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Twin Digital. Bye-bye.